Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di program Inovasi Tanpa Batas. Pradi sedang menyaksikan sebuah program inovasi yang sedang dirancang khusus menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan pemerintah kita saat ini dalam menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan bersama rekan saya Dea. Pradi sekalian, inilah Respons Kaltara. Yang masih dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara yang ada di kantor Gubernur, kami berdua tetap mengingatkan Pradi semua, apapun aktivitas Pradi di era new normal ini, ayo tetap perhatikan protokol kesehatan sebaik-baiknya supaya tingkat penyebaran COVID-19 di provinsi kita ini juga semakin menurun ya Mbak Dea. Betul sekali Mbak Susan. Pradi juga harus tetap menggunakan masker. Apalagi sekarang sudah ada peraturan dari Bupati untuk tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dan tetap memperhatikan social distancing. Ya, lalu jangan lupa untuk mengajak Pradi lainnya yang belum bergabung di live streaming kita. Boleh cek yang punya Instagram, silakan ke @kaltaraprof atau langsung ke channel YouTube kita di @humaskaltara. Dan yang mau nanya langsung boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Baik, Pradi sekalian, belum lama ini pemerintah kita melalui gubernur mengeluarkan 2 peraturan pergub sekaligus. Apa saja itu Mbak Susan? Ya betul Mbak Dea ya. Boleh diperhatikan oleh Pradi semua. Yang pertama ada Pergub nomor 44 tahun 2020. Ini membacanya agak penuh hikmat Mbak ya. Tentang pemberian pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang tidak terdaftar di Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang kedua, Pergub nomor 45 tahun 2020 tentang pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Oh, panjang juga ya Mbak, pergubnya lumayan panjang ini. Dari bunyi pergubnya berarti ada keinginan-keinginan pajak yang sampai hari ini akan kita bahasnya dalam pendapatan asli daerah ya Mbak ya. Betul sekali. Oleh sebab itu, kira-kira apa korelasi antara keringanan pajak dan PAD? Inilah respons Kaltara ke-93, pajak ringan PAD meningkat. Nah, dan untuk menjawabnya sudah hadir narasumber yang bersama-sama dengan kita di sini ya Mbak. Betul, yaitu ya. Ada dari Kabid Pajak Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Betul, Provinsi tapi sebelum Kalimantan kita Utara. memperkenalkannya, kita saksikan dulu video singkat berikut ini. Kekurangannya sih ya, aku sih ya di sini enak lah, nggak terlalu antri gitu daripada yang dulu. Harapan kedepannya ya tetap seperti ini atau lebih bagus lagi lah. Ya berarti berterima kasih bagus sekali, alhamdulillah. Kalau memang ada keringanan begitu. Ya kalau bisa misalnya kalau ada terlambat bulannya, kalau bisa dianukan aja dulu, tetap aja biasa. Kecuali kalau terlalu lama barangkali ada sanksinya. Tapi kalau hanya sebulan, 2 bulan, sebaiknya dia maafkan aja sudah. Nah, itu harapan saya ke depan. Karena masyarakat ini dalam keadaan ya susah kan. Nah, kalau bisa ya pajaknya terlambat ya enggak apa-apalah. Alhamdulillah sangat terbantu sekali untuk ininya ya. Apalagi kan sekarang dengan kondisi pandemi kita ini, alhamdulillah terima kasih banyak kepada pemerintah sudah memberikan keringanan. Harapan kedepannya mungkin lebih bisa dimudahkan lagi dalam pengurusan terkait dengan berkas kendaraan kita. Baik, dan untuk menjawabnya kita sudah kehadiran narasumber kita yang sudah terlihat di sini yang bersama-sama dengan kita, yaitu ada dari Kabid Pajak Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Bapak Imam Pratikno. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat selalu. Siap Pak ya? Siap. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya ada Kepala UPT Samsat Bulungan Bapak Safriansyah. Kita beri aplaus untuk kedua narasumber kita hari ini. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih sudah hadir ya di Respons Kaltara.
Ya, juga kepada seluruh pradi yang sudah bergabung melalui Radio Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas. Dan baiklah, kita akan memulai perbincangan kita pada pagi hari ini ya Pradia. Kita ke Pak Imam dulu nih. Ya. Pak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi hingga dikeluarkannya pergub ini? Mungkin bisa dikasih gambaran ke semua pradi. Apa ada kaitannya dengan masa pandemi ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Yang kami hormati seluruh pradi yang berbahagia saat ini, kami ucapkan terima kasih telah mendengar atau dalam respon Kaltara ini. Yang pertama memang salah satunya adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kami dari bidang pajak, terutama di sektor pajak daerah, kami melihat di mana masyarakat kita pada saat sekarang ini keadaan ekonominya juga kita tahu terpuruk, bukan saja di Kaltara tetapi di Indonesia kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu kita mencari terobosan, salah satunya adalah dengan memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang masa pajaknya sudah dalam artian berakhir tetapi belum diselesaikan. Yang kedua, kami juga melihat bagaimana banyaknya kendaraan luar Kaltara yang berkeliaran di Provinsi Kalimantan Utara ini belum dibalik namakan, mungkin karena biayanya juga agak mahal untuk membalik nama. Oleh sebab itu kami mempunyai ide hingga kami mengeluarkan Pergub 44 dan 45 ini, Mbak. Begitu, Pak. Berarti pada awal mulanya memang inisiatif, Pak ya, Inisiatif dari pemerintah provinsi. Siap. Kemudian untuk disampaikan kepada Pak Gubernur begitu. Iya, betul sekali. Ini kabar baik berarti, Pak. Nah, cuman mungkin masalah teknisnya kita belum terlalu paham ya. Oke. Oh, ya. Terlalu mengerti di sini. Ya. Untuk jika keluarnya pergub ini dilatar belakangnya dengan COVID-19 ini, apakah kedepannya akan terus diberlakukan? Apa seperti apa, Pak? Kalau untuk keringanan, biasanya Mbak kita tuh memberi jangka waktu, jadi tidak seterusnya, karena memang kita juga melihat dari potensi yang ada. Salah satunya adalah potensi untuk Provinsi Kalimantan ini terdiri dari pajak-pajak ini, ya terutama pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan motor ini kita tidak bisa juga membeli seterusnya, Mbak, karena kita melihat keadaan masyarakat apabila mereka keadaan ekonominya membaik, otomatis kita tidak memberikan keringanan, karena di sini kan kita melihat dari Januari ke Juli pada saat itu kita kokpit itu kalau tidak salah awal Maret nih, Mbak ya. Nah di situ tren pendapatan penerimaan kita tuh tidak signifikan naiknya, karena tahun kemarin tuh kita dari Januari kemarin itu kita sudah mencapai 45% sekian dari PAD. Di tahun 2020 ini kita pada saat 1 triliun 2 itu tidak mencapai target yang kita targetkan itu, hingga kami mempunyai pemikiran ini harus diberikan keringanan untuk menarik pada wajib pajak itu segera melunasi pajaknya. Jadi kita tidak memberi seterusnya. Berarti ini berlaku hanya selama pandemi ini. Iya, betul. Pak, ya? Ya. Berarti setelah pandemi itu akan kembali seperti normal seperti. Iya, betul sekali. Baik. Normal. Baik. Berarti indikatornya salah satunya adalah melihat kemampuan di masyarakat ya, Pak ya. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke Pak Syafruddin. Syafriansyah, sorry Pak. Pak, ini kan berarti korelasi antara ada sinergitas antara UPT Samsat dengan Pemprov ya Pak. Sejauh ini bagaimana Pak menanggapi pergub yang sudah ada? Terima kasih, selamat pagi. Menurut saya dengan adanya Pergub 4445 ini sangat membantu masyarakat. Kami sebagai unit pelaksana teknis di lapangan itu artinya sudah koordinasi dengan bidang pajak. Nah, kami sudah menyebarkan sosialisasi pada masyarakat, ya termasuk pemasangan baliho-baliho yang ada khususnya di kota Tanjung Selor, seperti di Tanjung Palas, terus di Salim Batu, Pimping, Sekatak, itu kita sosialisasi. Nah, untuk kedepannya mungkin para wajib pajak saya rasa tidak diberi kesulitan gitulah. Maksudnya gini, wajib pajak nih wajib Mbak, misalnya dia sudah tahu yang 10 sampai 30% itu kan ada kan
ya 10-30% kan itu ada keringanan yang untuk 1 tahun 10%, 2 tahun 15%, 3 tahun 20%, 4 tahun 25 sampai 5 tahun 30%. Itu masyarakat sangat membantu. Terus masalah mekanisme kita sudah diatur sama IT langsung. Jadi para wajib pajak ini cukup membawa kelengkapan aja. Kelengkapan misalnya dia harus itu plat luar kan harus bawa KTP apa asli BPKB, cukup datang bawa itu sudah terkoneksi di IT kita. Jadi baik yang matinya 3 tahun sudah langsung itu. Sementara itu aja dulu Mbak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi Pradi kami sambil mengingatkan semua, ini mumpung temanya hari ini tentang keringanan pajak ya Mbak Dea. Silahkan yang mau bertanya langsung ketik pertanyaan di kolom komentar. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi akan kita jawab di sesi kedua. Kita melanjutkan perbincangan dengan narasumber kita. Tadi kita sudah bicara tentang apa sejarah, apa latar belakang dikeluarkannya pergub ini. Kemudian Pak, bisa dijelaskan teknisnya bagaimana? Untuk kemudian tentang pergub ini pelaksanaannya bagaimana? Apa yang menjadi keringanan pajak apa saja, mungkin Pradi belum terlalu paham semuanya, kapan dilaksanakan dan seterusnya. Kalau pelaksanaannya sudah seminggu yang lalu kayaknya nih, karena pergubnya ini begitu disahkan oleh gubernur kita langsung membuat juknisnya. Jadi pelaksanaannya nanti di Samsat, namun kami dari Badan Pengelola Pajak itu memberikan juknis untuk pelaksanaannya. Namun sudah dijelaskan tadi kepada Samsat bahwa keringanan pajak itu dari 1 tahun sampai 4 tahun itu ada persentase-persentasenya Mbak. Jadi 1 sampai 4 tahun. Ya, itu. Yang 1 tahun kan tadi 10%, 2 tahun 15%, 3 tahun 20%, dan 4 tahunnya 25%. Itu persentasenya. Misalnya pajak kita, kendaraan kita matinya 1 tahun, kita dapat keringanan 10%. Itu sudah dan pokoknya dan sanksi administrasinya. Sanksi administrasinya itu kan biasanya 2% Mbak. Kalau kita terlambat itu kita didenda 2%, itu hilang semua. Kemudian tinggal persentasenya aja dikalikan, hilang 2% dikalikan, misalnya pokok kita, misalnya kalau kendaraan bermotor biasa paling tinggi 250.000, kurangi 10%, sisanya kita lunasi. Ya. Berarti maksimalnya dan maksimal keterlambatan yang 4 tahun ya Pak ya, di atas 4 tahun? Itu kita lihat lagi masih biasanya ada. Oh ada. Ya jadi Pradi jangan takut ya. Mumpung ini ada program. Iya. Kalau ada yang lebih dari 4 tahun silakan juga dikonsultasikan langsung Pak ya. Kemudian selain itu berarti program ini berlanjut sampai 30 September 2020. Membawa semua kelengkapan langsung Kak. Ya silakan Pak, mungkin langsung dijelaskan aja. Nanti teknisnya bagaimana? Mungkin makasih kepada wajib pajak yang merasa mati wajib pajaknya tuh cukup membawa kelengkapannya aja yang berupa yang asli lah. Yang asli. Yang asli. Bersama kendaraannya Pak? Bersama kendaraan sekalian cek fisik gitu Mbak. Baik. Maupun untuk yang luar daerah begitu juga sebaliknya Mbak. Untuk luar daerah sama. Cabut berkas itu kan kita ada keringan juga. Pembebasan gitu kan. Pembebasan balik nama dan seterusnya. Ya dan seterusnya termasuk sanksinya. Ya, berarti tadi ada 2 ya Pak ya? Ya. 2 yang mendapatkan keringanan pajak. Yang pertama pembebasan bea pokok. Oh ya baik. Plat luar yang ada di Kalimantan Utara. Yang beroperasi di Kaltara. Oke, berarti semua plat tidak ber-KU. Ya Pak, betul? Ini wajib melaporkan. Wajib melaporkan, mumpung ada program ini, silahkan diuruslah semua berkas-berkasnya, termasuk ya yang sudah tidak ada surat-suratnya mungkin ya. Betul sekali, itu bisa dibantu juga. Kalau masa kelengkapan tuh ya harus lah Mbak. Baik. Secara mekanisme. Ya karena terkadang Pradi kita selain masalah biaya juga karena sudah tidak ada suratnya, jadi malas untuk mengurus ya Pak ya, untuk membayar pajak dan seterusnya. Baik. Ya Pradi silahkan ya terus disimak pembicaraan kita, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kemudian silakan Mbak Dea. Oke. Untuk Pak Imam ya. Pak Imam. Oke, apa korelasi antara terbitnya pergub ini dengan perolehan PAD Pak? Apa hubungannya? Ya, baik, terima kasih Mbak. Korelasinya itu adalah dengan ringannya wajib pajak membayar pajak, secara otomatis mereka kan membayar pajak. Dan tentu ada kontribusinya peningkatan dari
penerimaan kita. Dengan rajinnya wajib pajak membayar pajak, otomatis PAD kita bisa meningkat. Korelasinya di sana. Kalau mereka wajib pajak nih kan kadang-kadang nanti aja, nggak usah, besar betul. Nah, kita kasih keringanan, begitu dari mereka bayar, otomatis penerimaan kita bisa meningkat. Baik. Apalagi dalam pandemi buat sekali. PAD ini menurun ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Jauh sekali turun ya Mbak trennya. Mungkin bisa dijelaskan ke Pradi juga sekalian Pak, sejauh ini yang didapat dari PAD yang didapat dari pajak menurunnya seberapa banyak dibandingkan dengan pendapatan yang lalu-lalu Pak? Kalau saya lihat dari tren penerimaan kita pada saat ini, kan ini penerimaan kita itu seyogyanya pada bulan-bulan ini itu kita sudah mencapai sekitar 60-70% seharusnya. Harusnya. Namun pada saat ini sampai 15 September tahun 2020 kita hanya baru mencapai 58,46%. Jadi jauh sekali menurunnya, karena kita memang dalam menstruktur UPT kami yang ada di kabupaten kota ini, kami memberi target kamu tuh 3 bulan harus mencapai sekian persen. Jadi triwulan pertama tuh kita kasih target 15%, itu pasti capai. Namun pada saat 2020 pada masa pandemi COVID-19 ini, triwulan 2 tuh mereka pada tidak capai. Jadi kami mengukur korelasinya di sana. Oleh sebab itu kami mengambil kebijakan atau mencari formulasi bagaimana supaya wajib pajak ini bisa membayar pajaknya lah. Nah, oleh sebab itu kami keluarkan pergub tadi. Nah, namun pada saat ini juga 15 September 2020 ini masih belum capai, masih baru 58,46%. Sayogyanya 70-60% pada saat ini. Berarti masih jauh. Banyak. Iya. Kemudian apa yang menjadi strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk meningkatkan ini dalam setelah mengeluarkan program ini seminggu sudah berjalan, apa reaksi yang didapat Pak? Kemarin kami mengadakan semacam survei ke UPT kami di Tarakan, karena memang wajib pajak kita ini paling besar di Tarakan. Wajib pajak. Jadi mereka antusias sekali dengan adanya pergub ini. Mereka senang, bahkan mereka menyarankan kenapa kok sampai 30 November aja, kok tidak sampai Desember gitu kan. Nah, namun kita melihatnya dari sisi ekonomi masyarakat kan kelihatannya sudah agak lumayan nih, kayaknya trennya udah agak bagus kalau saya lihat, karena dengan mungkin adanya bantuan BLT dan segala macam yang ada dari pusat, hingga perekonomian kita ini sudah agak bagus. Saya lihat juga peningkatan dari UPT itu sudah mulai meningkat penerimaannya. Nah, jadi mungkin korelasinya kita hanya kurang mensosialisasikan mendadak ya. Jadi kami semacam ini kami berterima kasih sekali. Mudah-mudahan seluruh Pradi bisa sadar untuk sebagai wajib pajak yang baik lah. Ya. Itu yang disurvei hanya masih ditarakan masih baru satu. Rencana minggu belakang ini kami ke Nunukan. Berarti ada roadshow semua sendiri, Pak ya? Iya benar. Baik ke masing-masing kabupaten kota. Ya. Kemudian berapa persen sih Pak sebenarnya sumbangan pajak kendaraan bermotor untuk pemasukan pajak daerah Pak? Kalau tadi ada penurunan, berarti untuk secara keseluruhan ini menurun Pak? Sebenarnya kalau kita itu perbandingannya antara PAD dengan APBD. Jadi APBD kita kan 2, sekian triliun, sedangkan PAD kita cuman 658 M. Jadi mungkin sekitar 25% aja kontribusinya PAD ini ke APBD. Namun kan memang pada saat ini kita boleh dikatakan kita daerah baru. Itu sudah mencukup menggembirakan kalau PAD segitu dibandingkan Gorontalo dan daerah-daerah baru yang lainnya, itu kita sudah di atas mereka. Tapi jika pendapatan PAD ini kembali normal lagi, apakah program ini akan terus berjalan? Apa menyesuaikan dari? Oh enggak. Kita tetap menyesuaikan keadaan. Memang ini makanya kami batasi sampai 30 November saja. Setelah itu kita normal kembali. Jadi tidak seterusnya, karena memang nanti ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin orang rajin ya. Sisi negatifnya tuh macam Mbak rajin bayar kan. Nggak usah lah nunggu aja, nanti ada pergub pengurangan. Kan dari sisi negatifnya di sana. Betul sekali. Disiplinkan ya. Itu memberi Pak, memberi kami ini bayangan untuk ke depannya ini sepertinya. Iya. Baik, sebelum kita break kita ke dari UPT Samsat dulu Pak. Sampai sejauh ini sudah seminggu ya Pak disosialisasikan, kemudian reaksi masyarakat di lokasi bagaimana Pak? Alhamdulillah reaksi masyarakat wajib pajak respon dengan adanya PP 44 sama 45 ini. Mereka terbantu selama pandemi ini, pandemi COVID ini. Sudah banyak berarti yang datang Sudah, Pak? Pak. Apakah memenuhi target harian atau bagaimana Pak? Ya saya rasa alhamdulillah lah, cukup. Istilahnya ada peningkatan lah, yang kemarin tuh 30%, sekarang 60% gitu. Per hari atau? Dia per hari Mbak. Per hari ya? Iya. Jadi 60% per hari Iya. gitu kan?
Itu dia per hari itu bisa WP itu roda 2 maupun roda 4 tuh sekitar ada 100 WP yang datang. 100 yang datang. Ya, datang ke tempat kita gitu itu kan. Itu satu hari bisa diakomodir semua 100 ya. Atau bahkan lebih sebenarnya, Pak? Kita kan ada pembantu juga, Mbak. Baik. Nah, termasuk pembantu di Pulau Bunyu sama pembantu di Tanjung Palas. Ini 100 untuk semua, Pak? Iya, Kaltara iya, maksudnya? iya. Untuk sebulungan ya, UPT Bulungan. Maksud saya, khusus UPT Bulungan. Itu ada kita bagi kan, Pulau Bunyu sama Tanjung Palas, Tanah Kuning sama Samsat Induk kita di Tanjung Selor. Baik. Ini layanannya dibuka dari pukul berapa hingga berapa? Untuk selama pandemik ini kita buka pelayanan dari jam 8 sampai jam 12. Kita menyesuaikan. Sesuai anjuran pemerintah kan. 8 sampai jam 12. Ya, selebihnya? Untuk hari Jumat jam 8 sampai jam 10. Itu kita sudah koordinasi dengan 3 instansi yang ada di UPT kita. Termasuk kepolisian, Jasa Harja, PT Samsat. Gitu, Mbak. Kemudian ini menarik lagi karena tadi katanya jam 8 sampai jam 12. Iya. Bagaimana bentuk pelayanannya, Pak, selama masa pandemi ini? Apa yang akan dilakukan untuk mencegah hal-hal pada tidak pembatasan? Yang jelas para wajib pajak nih kita mengharuskan menggunakan masker. Sebelum masuk ke pelayanan kita juga mereka harus kita wajibkan cuci tangan apa segala macam sudah kita siapkan. Nah, itu kita mengukur suhu baru boleh masuk. Dan itu kita bagi 2, Mbak. Yang khusus 5 tahun, khusus yang tahunan. Jadi kita enggak enggak gabung. Untuk di bis yang tahunan, untuk yang 5 tahunan, Mbak. Baik. Kalau wajib pajak hadir di tempat, ada kekhawatiran tidak dapat giliran nih, Pak, karena sudah jam 12 lewat begitu, bagaimana, Pak, kira-kira? Apakah perlu diinformasikan ke Pradi ada pembatasan dalam 1 hari? Mungkin begini, kita kalau untuk pembatasan tidak, karena kita sudah mengasih jadwalnya. Dari jam 8 sampai jam 12, mungkin mereka terlambat, mereka datang lagi pagi gitu loh. Begitu jadi aja. Jam 12 tetap sendiri ya, Mbak ya. Kalau mau kebagian datangnya cepat. Ya, baik. Ya, Pradi, itu dulu yang akan kita bahas. Kita akan beriksa, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Pradi sekalian, seperti biasa sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima baik dari media sosial maupun dari rekan-rekan yang hadir di live streaming ya. Tentang pajak ringan PAD meningkat hari ini. Pertanyaan pertama kita ke Pak Imam. Ya. Pak Imam, ya. Kalau yang rutin bayar pajak kendaraan tiap tahun dapat potongan juga nggak dari Awan di Buluh Perindu? Terima kasih Pradi Awan di Buluh Perindu. Pertanyaan bagus sekali. Memang ini sudah kami pikirkan jauh hari sebelum kita membuat ini, memang sudah kami memformulasikan. Namun nanti itu bukan dapat keringanan, tapi mendapatkan semacam reward bahwa saudara pembayar pajak terbaik semacam itu. Nanti mungkin kami lagi memformulasikan penyerahannya atau 17 Agustus atau menjelang hari jadi Kaltara. Jadi kami tidak satu orang saja, nanti hampir semua wajib pajak pribadi, perusahaan dan lain-lain kami mencarikan betul, kami memberikan reward penghargaan. Ya, baik, jadi Mas Awan jangan khawatir ya. Karena ada dapat reward. Betul. Ini memotivasi Pradi yang lain untuk membayar pajak tepat waktu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Mbak Dea nih. Ini ada dari Nando di Kilo 2. Pertanyaannya, kalau kendaraan plat luar KU mati pajak, mau dibalik nama jadi KU, hitungannya seperti apa nih, Pak? Berarti ke Pak Safriansyah. Boleh. Makasih, Pradi. Untuk mekanisme balik nama KU itu saya rasa cukup melengkapi persyaratan, termasuk BPKB yang asli, KTP yang bersangkutan. Silahkan aja datang ke Samsat, nanti kita bantu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu sudah jelas ya. Bawa persyaratannya. Kalau persyaratannya nggak ada, hilang, ya silahkan dilengkapi ya, surat dulu. Kehilangan dan seterusnya ya silakan. Berikutnya, wah ini semakin banyak yang bertanya karena ada keringanan. Sebentar.
Dari penerapan keringanan pokok PKB, berapa penerimaannya Pak per hari dari 5 Samsat? Ini ke Pak Imam. Ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Kita secara kumulatif untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Kaltara itu per harinya bisa mencapai sekitar 500-an juta dari 5 UPT yang ada di Provinsi Kaltara, Tarakan, Bulungan, Nunukan, KTT dan Melino. Jadi cukup sangat membantu kami dengan adanya penerapan pergub ini. Nah itu ya, yang kedua, berapa juga sudah akumulasi penerimaan sejak keringanan ini berlaku? Ada peningkatan antusias masyarakat dan peningkatan penerimaan nggak Pak dibanding hari-hari normal atau yang tanpa keringanan katanya? Jauh sekali, dalam keadaan pandemi COVID-19 ini penerimaan kita tuh sangat terbantu sekali dengan adanya pergub ini, jauh sekali penerimaannya. Karena memang pandemi inilah yang membuat masyarakat mungkin enggan untuk membayar pajak, mungkin karena perekonomiannya belum membaik. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya pergub ini. Baik, berarti ada perbedaan, ada jelas peningkatan, jelas ya, peningkatan nih. Memotivasi. Berikutnya, oh ya, ini masih ada sambungannya nih Pak. Kabupaten kota mana saja Pak yang terbesar penerimaannya setelah ada keringanan ini katanya? Yang jelas Kota Tarakan, karena memang wajib pajaknya lebih besar di Kota Tarakan. Berarti memang kalau bisa dibanding nih. Iya, kalau perbandingan yang besar dari Tarakan. Baik, begitu ya yang bertanya, terima kasih. Berikutnya dari Mbak Angel ya Mbak. Oke, ini kapan ya di Bulungan ada ATM Samsat supaya kita bisa cetak sendiri gitu, dari Mbak Angel. Mbak Angel, terima kasih Pradi. Bagus sekali pertanyaannya. Ini sudah 2 tahun yang lalu sejak kami rakor Samsat nasional di Kakor Lantas Jakarta di Polri. Itu ada satu daerah, memang ini cetusan, memang kita kan sekarang bisa membayar membayar PKB lewat ATM, Pak. Cuman di situ hanya keluar stroke pembayaran. Itu stroke ditukarkan ke Samsat. Surabaya itu dia sudah menciptakan ATM bisa mengeluarkan stroke, namun Kakor Lantas belum bisa terima ya, karena dia pengesahannya kan harus 3 situ Mbak. Dirlantas, Kepala BPPRD sama Jasa Raja, dia tanda tangan 3 situ. Nah itu kalau dia keluar langsung kan cuman BPPRD aja, Kakor Lantas kan belum mengesahkan, jadi masih belum bisa untuk ATM khusus STNK. Jadi masih dalam wacana pengembangan nih, betul Pak, ya? sekali. Baik, terima kasih ya. Itu Mbak Angel, semoga menjelaskan ya. Kemudian Mbak Dia, Untuk alat berat yang mengalami tunggakan seperti apa nih Pak? Nah ini untuk alat berat, karena memang kita dengan adanya amar putusan MK tahun 2018 ya, itu pada 2017 amar putusan MK 2017 itu kan meniadakan alat berat dengan adanya somasi dari asosiasi alat berat. Namun pada saat ini tunggakan alat berat itu tetap kami berlakukan, tetap kami pukul sampai Oktober di tahun 2020 ini. Apabila pemerintah tidak merevisi Undang-Undang 28, maka alat berat bebas untuk yang di tahun 2020. 2019 18 tetap membayar, Mbak. Jadi tidak ada bebas untuk alat berat. Tapi setelah Oktober 2020 apabila kita membeli alat berat baru itu tidak dikenakan pajaknya. Wah, ini menjadi kabar bagus sepertinya ya, yang membeli alat berat tapi setelah Oktober 2020. Tapi sementara ini ya masih ya, tidak ada keringanan. Kemudian ini bagaimana dengan balik nama kendaraan KTP Tarakan untuk di Tanjung Selor? Saya sudah ke Samsat, disuruhnya ke Tarakan, bukannya sama-sama Kaltara. Terus pemasukan PAD-nya juga sama. Kenapa saya harus ke Tarakan, Pak? Sementara posisi kendaraan di Tanjung Selor. Apa tidak ada kemudahan? Kan sudah online. Ini dari Muklis di Tanjung Selor. Silakan Pak. Baik, makasih. Ngomel nih, Pak. Makasih, posisinya di Tarakan, Mbak ya? Ya, posisinya posisi kendaraan di Tanjung Selor, tapi KTP-nya KTP Tarakan. Oh, jadi kendaraan Tanjung Selor. Ya, saya rasa untuk memudahkannya tuh yang bersangkutan datang aja ke Samsat kami bantu berupa cek fisik. Oh, cek fisik. Tetap mereka melakukan pembayaran ke Tarakan. Pembayaran di Tarakan. Tetap. Kalau yang 5 tahun maksud saya. Kalau tahunan boleh di Tanjung Selor, itu bedanya. Oh, yang 5 tahun itu tetap melakukan ke Tarakan sesuai dengan alamatnya tadi. Alamat ya. Itu aja. Tapi kalau yang per tahun bisa di boleh sini. Ya, secara online kita. Jadi Pak Muklis diulang ya begitu.
memang harus ketarakan kalau untuk 5 tahun, yang 1 tahun bisa dilayani di sini, tapi sementara cek fisik ya bisa dilayani di Samsat Ya, Bulungan. bisa dibantu. Silahkan. Kemudian berikutnya Mbak Dia. Selanjutnya, beberapa waktu lalu katanya ada aplikasi dari Samsat terkait pembayaran pajak kendaraan. Aplikasi itu fungsinya untuk apa dan cuma untuk mengecek apa saja dan bisa bayar langsung lewat aplikasi itukah, dari Iqbal Herani? Ya, terima kasih Pak Iqbal Herani. Pertanyaan bagus sekali. Memang kita di BPPR ini sudah mengeluarkan aplikasi, ada beberapa Samsatku, ada 3 kalau tidak salah, yang untuk pembayaran lewat ATM yaitu melalui Samsat. Itu bisa melalui membayar lewat ATM. Di sana nanti juga kita terlihat besaran pajak kita berapa yang harus kita bayar, bisa kita langsung bayar lewat ATM. Cuman kita menerima stroke, itulah saya katakan tadi, stroke tadi itu kita tukarkan ke Samsat. Yang bukti stroke tadi itu misalnya apabila kita ada razia, bisa kita lihatkan stroke itu, maka kita bebas, tidak dikenakan razia. Tidak ketangkap. Iya, dari pembayaran ATM. Baik, ini sudah direspon lagi oleh Pak Muklis. Kita kembali ke pertanyaan tadi Pak Syafrisa. Jadi bukan tentang pajaknya, tapi balik namanya Pak. Kalau balik nama apakah memang harus langsung ke Tarakan karena kendaraannya di Tanjung Selor? Itu bagaimana Pak? Pak Muklis, maksud saya gini, itu bawa ke Tanjung kan, kita bantu posisi kendaraan kan di Tanjung, berarti cek fisik kan, sini, ya tetap Mbak, karena pengesahan BPKB kan di Tarakan nanti. Oh, tetap di sana. Tetap sana, gitu ya? aja. Oh ya, mau ndak mau tetap harus ke Tarakan berarti ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak ya, untuk balik nama. Ya. Kalau dia tuh ada istilahnya biaya balik nama. Jadi kalau dia itu BBNKB. Biaya balik nama kendaraan bermotor itu tadi. Misalnya kita beli kendaraan bermotor di Tarakan ya, itu namanya biaya balik nama pertama tuh. Berarti motor kita kan terregistrasi di Tarakan. Kita pergilah ke Bulungan, otomatis ke Bulungan. Itu yang kita bayar di Bulungan di Tarakan tuh boleh PKB-nya, pengesahan STNK-nya. Tapi dia tuh kan setiap 5 tahun sekali itu kan balik nama tuh, ganti nama. Entah nanti misalnya kita jual motor kita kan dibayar, atau kalau tidak namanya BBN2. Itu dia harus kembali ke daerah asalnya Mbak. Misalnya dia beli Tarakan, tetap diregistrasi di Tarakan. Namun kalau dia tidak mau bawa motornya, kita minta tolong sini cek fisiknya aja. Minta nomor rangkanya kirim ke Tarakan. Jadi tetap dilakukan di Tarakan. Baik, berarti tidak perlu bawa berat-berat kendaraannya. Minta tolong dengan Samsat sini ya untuk cek fisiknya. Tapi berkas-berkasnya diurus juga di Tarakan. Begitu ya pemahamannya, pengertiannya. Terima kasih. Kemudian ini tentang pemilik truk. Pak, saya pemilik truk udah 3 tahun belum bayar pajak. Mohon petunjuk. Gitu Pak katanya. Udah 3 tahun. Iya, truk. Oh ya. Itu dapat keringanan juga atau? Oh jelas. Kalau untuk keringanan tuh 20% rasanya. 20%. Jadi saya rasa yang bersangkutan bawa aja kendaraannya, karena itu kan dicek fisik juga Mbak. Bawa aja ke Samsat, nanti kita bantu karena itu sudah tersistem. Begitu kan 3 tahun tes ya langsung. Yang penting bawa kelengkapan yang asli gitu. Jangan khawatir, yang punya truk semua dibawa ya, ada keringanannya tergantung berapa lama ya tidak membayar pajaknya. Baik, itu yang sudah masuk di media sosial kita. Kita akan kembali setelah ini, jangan kemana-mana, kita break sesaat, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Masih tentang pajak ya, Pradi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah ini sebenarnya pertanyaan umum nih ya Pak ya. Tapi ada baiknya sekaligus sebagai pengingat untuk kita semua, Pradi. Kenapa sih kita di Kaltara ini harus membayar pajak, dan apa yang Pradi peroleh dari sini, dan imbal baliknya untuk Pradi ini apa Pak? Terima kasih Pradi. Pertanyaannya bagus sekali. Memang kita warga Indonesia ini paling tidak mengingat wajib pajak, taat pajak ya. Nah itu memang di sana kita dalam melakukan pembangunan di daerah tentunya kita membutuhkan dana. Salah satunya tadi dari PAD. PAD kita itu sumbernya adalah dari beberapa jenis pajak. Mengapa kita harus membayar pajak? Salah satunya kita ada berkontribusi dalam pembangunan.
memang pajak tidak ada imbal langsung, tetapi dia akan datang dalam bentuk fisik, misalnya bangun jalan. Kalau kita bayar kendaraan bermotor, otomatis jalan kita beraspal. Salah satunya adalah kontribusi kita dalam membayar pajak. Jadi kita berterima kasih kembali kepada seluruh peradi yang telah taat pajak, wajib membayar pajaknya. Otomatis kembalinya tadi dalam bentuk pembangunan jalan, gedung-gedung, itu adalah salah satunya kontribusi seluruh peradi dalam membayar pajak. Baik, terima kasih. Berikutnya nih Pak, selama program ini sudah berjalan kurang lebih seminggu, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi hambatan kendala terbesar dalam pelaksanaannya dari masing-masing pihak nanti Pak. Silakan dulu dari Pak Imam. Memang sesuatu aturan pasti ada baik ada buruknya. Baiknya tadi adalah kita mengingatkan kepada seluruh warga kita bahwa membayar pajak itu adalah salah satunya adalah membantu dalam segi pembangunan. Buruknya itu mungkin daerah kita ini kan letak geografis kita ini kan jauh, jadi ada beberapa yang tidak terkonfirmasi atau kurang informasi hingga kita perlu mensosialisasikan pergub ini untuk kepada warga-warga kita yang jauh di daerah sana agar bisa lebih mengerti dan taat lagi dalam hal membayar pajak. Salah satunya itulah dari buruknya kita masih belum tersosialisasikan dengan cepat gitu. Baik. Kemudian untuk mengatasi persoalan itu akan dilakukan apa Pak kira-kira? Salah satunya kita sudah melakukan sosialisasi seperti yang tadi di awal tadi. Besok kita akan melakukan sosialisasi di Nunukan, di Tarakan juga sudah. Di sini rencana kemarin kalau tidak salah sudah tersosialisasikan. Jadi semua kepala UPT akan kami sosialisasikan untuk masalah pergub ini. Mungkin kami juga perlu dibantu nanti dengan radio ini bahwa kita sudah melakukan pergub ini. Kami juga sudah di Gedung Gadis sudah kami sebarkan semacam selebaran, ada di portal-portal kami buatkan pergub ini bahwa ini akan ada keringanan pajak, sudah kami sebarkan di masing-masing daerah-daerah yang istilahnya dilihat oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Kemudian silakan dari Pak Samsat Bulungan untuk halangan hambatan terbesar yang dialami beberapa waktu ini. Ya, terima kasih Pak Adi. Untuk UPT Bulungan, saya selaku pelaksana di UPT Bulungan. Untuk sosialisasi PP 44 sama 45 ini sudah kita sosialisasikan. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias menerima ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga hambatan-hambatannya. Yaitu saya bilang tadi, hambatan tuh mungkin di masyarakat tidak memiliki semacam kelengkapan juga gitu. Nah itu kan diharuskan. Jadi kalau dengan adanya sosialisasi pergub ini, saya rasa kita siap-siap sudah melengkapi persyaratan yang diminta tadi. Saya rasa itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke closing statement nih Mbak Dia, ini dari Pak Sugi Apriansyah, saya bacakan ya. Alhamdulillah berkat pajak diringankan, pengeluaran uang saya tidak terlalu menguras dompet, bisa buat kebutuhan saya sampai sebulan. Terima kasih Pak, saya mewakili masyarakat Tanjung Selor, katanya begitu. Itu saya sampaikan ya, testimoni yang masuk di kita. Berikutnya silakan. Oke, kita akan masuk ke dalam closing statement. Demikianlah seluruh pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk narasumber kita untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan seluruh peradi bisa mendengarkan ini, respon Kaltara ini, hingga kita dapat memberikan kontribusi kita dalam hal pembangunan di Provinsi Kaltara ini. Saya berharap kepada seluruh peradi agar bisa patuh dalam membayar pajak dan tahan pajak, di mana kita dalam membantu pemerintah tidak ada kata lain, kita harus wajib taat pajak dengan pajak yang ada pada diri kita, terutama pajak kendaraan bermotor yang ada sama kita. Mungkin ini yang kami harapkan kepada seluruh pradi agar bisa taat pajak. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Imam. Berikutnya Pak Safi, silakan. Ya, terima kasih para pradi seluruh. Untuk masyarakat wajib pajak, kami sangat berterima kasih dengan sumbangan yang berupa pajak itu untuk kepentingan kita bersama, berupa pembangunan, sektor pembangunan. Jadi pajak yang saudara bayar itu untuk pembangunan kita, khususnya Kalimantan Utara. Sekian. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Syafri. Dan saya mengingatkan kembali ya,
Berdasarkan pergub yang diterbitkan, maka ada program pembebasan sanksi administrasi dan bea balik nama. Sanksi administrasi bunga dan denda pajak kendaraan motor, bea balik nama kendaraan bermotor kedua, dan seterusnya yang tidak terdaftar di Kaltara. Program ini mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2020. Ada berapa bulan? 3 bulan ya. Jadi keringanan pokok pajak kendaraan bermotor 10% hingga 30%. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Silahkan hubungi kantor bersama Samsat setempat seluruh provinsi Kalimantan Utara. Maka dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir, kemudian juga kepada seluruh pradi yang telah berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada pendengar kita dari Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas. Nantikan terus program Respons Kaltara setiap Rabu dan jangan lewatkan program lainnya yaitu Reka Suara, Irianto Menjawab, Harian Giga, Cerita Darah, Humas, Ghost to School, dan Kaltara Sepekan. Kami berharap semua program ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.